Kan stop reklamasi, iya. supaya kita evaluasi yang benar. Karena apa? Reklamasi itu biasa di seluruh dunia, di Eropa, di Singapura, tapi tanahnya punya negara. Ini kan swasta semua, ya kan? Dan tanahnya kan punya Pemprov DKI itu, pantai utara itu. Pulaunya enggak, Mas. Pulaunya Udah dibeli. Pengembang lah, konsesinya kepada pengembang. Ya kan, nah dua-duanya ini terganggu lah. Taipan reklamasi lobby, ya kan, lewat Ahok supaya kita diganti, ya Pak Yusuf Kalla juga, karena banyak proyek dia dan keluarganya kita batalin sebagai Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribut besar Mahfud dan Ramli, Rizal Ramli, padahal keduanya sahabat, itu membuka ya siapa sebenarnya Rizal Ramli. Rupanya tahu Mahfud itu siapa, tapi sebaiknya Rizal Ramli juga tahu siapa sebenarnya Mahfud itu. Rizal Ramli kan mengingatkan Mahfud itu nggak betul, omongan Mahfud itu kata penghinaan terhadap sejarah para tokoh dan pejuang Indonesia. Jadi kata Rizal Ramli, omongan kawan saya Mahfud MD bahwa semua orang yang berubah, bahwa semua orang akan berubah dari malaikat menjadi iblis setelah masuk kekuasaan adalah penghinaan terhadap sejarah para tokoh besar dan pejuang Indonesia. Jadi itu awalnya itu dibantah sama Rizal Ramli. Kata Rizal Ramli kan perpu Ciptaker yang Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan 30 Desember kemarin tahun 2022 di akhir tahun, itu di mata Rizal Ramli itu kan pelecehan ya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Rizal Ramli itu merasa miris kok Mahfud MD sebagai bekas ketua Hakim Mahkamah Konstitusi bukan mencegah lahirnya perpu itu, malah dia bersekongkol memperburuk dan memperlemah konstitusi kita. Dan dia marah itu Rizal Ramli. Saya kadang-kadang sedih membaca beginian ya, kata Rizal Ramli. Ternyata bobot intelektual kawan saya ini, maksudnya Mahfud MD, merosot, semakin merosot bobot intelektualnya. Luntur di mesin cuci kekuasaan, ironi, kata tokoh perubahan Rizal Ramli. Berkaitan dengan kekuasaan itu, Rizal menilai Mahfud keliru jika semua orang yang masuk mesin kekuasaan bakal menjadi iblis. Iblis dalam tanda petik. Banyak tokoh-tokoh yang di Indonesia, kata Rizal, yang punya karakter, punya integritas yang kuat ya, dan memiliki sifat amanah ya, tidak tergoda, tidak bergoyang oleh pucuk rayu kekuasaan. Sementara menurut Rizal Ramli, Mahfud itu runtuh integritasnya ketika dia masuk mesin kekuasaan ya, di era Jokowi. Sekali lancung di keujian, orang tidak percaya lagi, yang tidak percaya sama Mahfud nih. Tokoh-tokoh pergerakan itu sangat punya integritas yang kuat ya. Dalam sejarah itu terbukti seperti Muhammad Hatta. Muhammad Hatta tidak pernah mensucikan dirinya, tapi yang menceritakan bahwa setiap anggaran yang dipakai oleh Hatta misalnya dalam perjalanan ke luar negeri itu tidak diambil tidak dimasukkan ke kantong, tapi disuruh oleh Wangsa. Pak Wangsa itu sekretaris pribadinya yang non muslim itu, Pak Wangsa tolong dikembalikan uang ini ke kas negara, saudara. Itu kata Hatta, kata Pak Wangsa dalam bukunya yang pernah saya baca ya. Disitulah kejujuran integritas dari Hatta. Dia tidak membicarakan dirinya sendiri, tapi kalau Pak Mahfud itu membicarakan, saya hati-hati ya dengan korupsi, kalau saya dapat uang segini saya cek gitu. Dia kan cerita berulang-ulang ya, bahwa dia itu selalu mengembalikan uang-uang yang nggak jelas sumbernya dan macam-macam, dan dia mencoba untuk bahwa dia adalah bersih dalam sistem yang
dalam tanda petik korup ya. Jadi kalau sekata Muhammad Rizal Ramli, tokoh-tokoh integritas itu seperti Cipto Mangunkusumo, ya kan, zaman prakeperdekaannya, Muhammad Nasir, Agus Salim. Muhammad Nasir adalah murid dari Agus Salim. Kalau setelah kemerdekaan di zaman Pak Harto yang jadi penguasa, itu yang orang-orang yang integritasnya masih terjaga seperti Insinyur Sutami, Profesor Siwabesi, Jenderal Hugeng, banyak, Profesor Mahar Marjono dari UI, Profesor Slamet Imam Santoso juga dari UI, Profesor Sujana Sapei, Profesor Kusnadi Harja Sumantri, dan lain-lain. Sementara Mahfud di dalam perspektif Rizal Ramli, dia sangat sayangkan soal integritasnya dan bobot intelektualnya ketika dalam kekuasaan makin merosotnya. Gitu kata. Jadi kalau menurut Rizal Ramli, tokoh-tokoh zaman pra kemerdekaan itu seperti yang saya sebut tadi ya, Jenderal Hugeng, Insinyur Sutami, Profesor Mahar Marjono, dan juga tokoh-tokoh setelah kemerdekaan, itu telah teruji integritas mereka itu ya. Karakter mereka dan keberpihakan mereka terhadap rakyat itu sudah teruji, bahwa mereka memihak orang-orang, kebanyakan orang-orang yang lemah, sementara dirinya sendiri juga terjaga dari godaan kekuasaan, harta, kekuasaan, dan wanita, kan gitu. Jadi kalau begitu soalnya omongan kawan saya Mahfud MD itu, kata Rizal Ramli, bahwa semua orang itu akan berubah dari malaikat menjadi iblis setelah masuk kekuasaan, adalah penghinaan terhadap sejarah para tokoh besar dan pejuang Indonesia. Jadi omongannya itu nggak bermutu lah gitu. Ini menurut Rizal Ramli loh, bukan menurut saya. Seolah-olah omongan Mahfud itu menjadi pembenaran ya terhadap berbagai ketidakadilan, pembenaran terhadap pelanggaran hukum, dan pembenaran terhadap pelanggaran terhadap konstitusi. Jadi omongan Mahfud bahwa semua orang akan bisa berubah menjadi dari malaikat menjadi iblis kalau masuk kekuasaan, itu tidak memberi contoh ya, dan tidak memberikan cahaya terang bagi generasi muda Indonesia. Ya, saya miris. Itu kata siapa? Kata Rizal Ramli. Tapi akhirnya emosional ya, Mahfud segera melawan di Twitter. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang begitu? Ayo, saya bilangnya bukan begitulah, tapi begini. Waktu itu, kata Mahfud ini di Twitter yang saya baca ya, saya bilang, jika sistem pilkada tidak diubah, maka malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem bisa jadi iblis. Waktu itu 2022 sebagai ketua MK saya sampaikan itu sebagai usul agar sistem pilkada diubah, sebab sistem yang ada mendorong kepala daerah korupsi sehingga banyak yang masuk penjara. Pertanyaannya, kalau itu sistem pilkada, sistem politik dalam konteks pemilihan kepala daerah yang harus diubah menurut Mahfud karena akan menghasilkan pemimpin yang cenderung korup, tapi itu kan bukankah itu bagian dari sistem politik kita? Sehingga Pak Mahfud yang merupakan bagian dari sistem politik yang lebih besar, ya kan, yang dilahirkan oleh sistem pemilihan yang lebih besar kemarin itu, berarti kira-kira sama ya, karena sistem pilkada itu kan subsistem ya, bagian dari sistem politik kita secara nasional kan. Jadi itu yang mungkin membuat orang itu tidak bisa mengerti omongan-omongan Pak Mahfud itu, seolah-olah sistem yang salah dan dia betul-betul sebagai ketua MK waktu itu tidak salah dan bersih, dan atau mungkin dia memang melihat kenyataan dan dia tidak bisa mengubah. Tapi sekarang sebagai Menteri Menko Polhukam, apakah pertanyaan kita, apakah Pak Mahfud juga bersih? Karena dia hidup dalam sistem itu. Biasanya orang-orang yang berkawan itu satu tipe ya. Jadi kalau Pak Mahfud sekarang berkawan dengan Luhut,
Dengan Pak Jokowi tentu satu tipe. Ya, tentu nggak bisa digabungkan ya dengan Rizal Ramli yang tipenya berbeda. Terbukti ketika dia masuk mental Rizal Ramli karena merupakan semacam gangguan ya, gangguan. Apalagi kalau Rizal Ramli itu menurut CK dalam satu wawancara saya pernah dengar itu, Rizal Ramli itu omongannya suka kasar kalau di istana katanya. Semua orang dikata-katain, kata CK Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Makanya dia kemudian disingkirkan karena dalam mengemukakan pendapatnya dia merasa benar sendiri dan kemudian menjelek-jelekan orang lain dengan kata-kata yang begitulah, kata CK itu. Tapi sebaliknya Rizal Ramli itu justru bersikap kritis terhadap CK, karena waktu dalam rapat-rapat kabinet ketika ada Rizal Ramli maka usul atau keputusan rapat yang dipakai adalah umumnya dari pendapat-pendapat Rizal Ramli. Sementara menurut Rizal Ramli ya, CK itu suka pembela ya kan kelompoknya untuk memenangkan proyek-proyek besar di luar pemerintahan, yaitu kelompoknya, saudaranya ya. Dan dia punya informasi yang akurat karena dia berada di dalam istana. Dan itulah yang tidak disukai oleh Rizal Ramli, karena CK itu selalu mencari dalam tanda petik proyek-proyek yang dia dapat informasi yang akurat karena dia orang yang ikut dalam rapat kabinet itu. Kira-kira begitu kalau saya nggak salah ya. Nah, Mahfud adalah teman dari CK, kira-kira kan satu tipe. Nah, sekarang dia ngomong dia pakai kata-kata Anda Rizal Ramli merajalela ngawurnya karena didiamkan sehingga merasa pintar. Saya tahulah Anda itu siapa. Kita juga tahu Mahfud itu siapa. Jadi waktu dia detik-detik terakhir tidak jadi wakil presiden dan digantikan oleh Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin, tentu terluka kan. Sudah jasnya sudah jadi, nggak jadi wakil presiden. Akhirnya dia ketemu juga, curhat ke Rizal Ramli. Ini menurut Rizal Ramli ya. Nanti saya kutipkan ininya, sedikit pandangan Rizal Ramli ya terhadap Yusuf Kala ya, bukan terhadap Mahfud. Ya, sebodoh apapun tidak mungkinlah selama punya otak. kasar benar. Kita mengatakan bahwa orang yang masuk kekuasaan jadi iblis. Saya tidak anti kritik, tapi kalau orang menjawab dan mengkritik balik jangan dituding anti kritik ya. Nah, terus ada yang jawab ini dari Khairul Anwar ya. Pak Mahfud dan Pak Rizal Ramli mestinya tidak usah saling berkata yang tidak baik, berkolaborasi saja. Orang nggak bisa berkolaborasi, kalau bisa berkolaborasi kan nggak terpental dari kabinet Jokowi, Rizal Ramli ya. Sampai saat ini kalian berdua masih diperlukan negara karena integritas dan sikap Anda. Ada lagi yang menjawab, Julius ya, terjebak dalam lingkaran penzoliman ya begini ini jadinya, melupakan jejak digitalnya sendiri. Bukan begitu, Prof? Di sini jelas terlihat mana profesor pembela kebenaran dan mana profesor yang membela kebatilan. Nah, ini dia ada ininya. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Nah, jelas ya, itu pandangan-pandangan yang sangat kontroversial dan bukan satu-satunya pandangan yang agak nyeleneh dari Mahfud MD, karena dia punya tokoh idola yang pikiran-pikirannya juga suka nyeleneh, yaitu Gus Dur alias Abdurrahman Wahid. Selamat bertempur lagi secara intelektual antara Rizal Ramli dan Mahfud MD untuk perbaikan negeri ini, dan gak usah emosional. Dari kedua belah pihak gak usah ngata-ngatain goblok lah, nggak punya otak lah
Kita nggak usah emosional gitu loh Pak Mahfud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan stop reklamasi. Iya. Supaya kita evaluasi yang benar. Karena apa? Reklamasi itu biasa di seluruh dunia, di Eropa, di Singapura, tapi tanahnya punya negara. Ini kan swasta semua, ya kan? Dan Tanahnya kan punya Pemprov DKI itu, pantai utara itu. Pulaunya enggak mas, pulaunya Udah dibeli. pengembang lah, konsesinya kepada pengembang, ya kan? Nah dua-duanya ini terganggu lah, taipan reklamasi lobby, ya kan, lewat Ahok supaya kita diganti, ya Pak Yusuf Kalla juga, karena banyak proyek dia dan keluarganya kita batalin sebagai Menko, karena Ini proyeknya Pak Yusuf Jika. Kalla, ya kesel lah kan. Dan Pak Jokowi dengar nasihat kedua orang itu. Itu aja. Saya malah senang di luar, lebih bebas, bisa ketemu Mas Yudi, bisa ngakak-ngakak. Oh gitu ceritanya. Iya kan? Karena ada kepentingan bisnis terganggu ya Pak Jika ya. Iya, Akhirnya sang Raja Wali di kabinet ya. iya kacau. Biasanya dia sangat dominan di sidang kabinet. Begitu ada kami, karena dibahas kan, pembahasan-pembahasannya, akhirnya Pak Jokowi Presiden banyak dengar kesimpulan saya, itu jadi kesimpulan kabinet. Terganggu ya, karena sehabis Dua orang itu yang merasa terganggu. ya habis itu kan Pak Jokowi pecat 6 menterinya Pak Yusuf Kalla kan. Oh gitu. Tapi Pak Jokowi tetap menganak emaskan Jika dan menyingkirkan Bung Rizal. Perasaan gimana waktu itu? Kok saya disingkirkan gitu? Enggak, saya sih, Dari the heart apa? Your deep heart. saya masuk keluar pemerintahan kan udah banyak banget mas, iya kan? Dan ditawarin jadi pejabat itu mungkin orang Indonesia paling banyak ya. Ingat kabinet terakhir Pak Harto, Pak Harto minta saya ketemu dia lewat iparnya Mas Soeharjo. Saya mau ditawarin menteri, memang terima kasih, saya lebih bagus di luar aja. Nah waktu Pak Habibie jadi presiden, saya diminta ketemu Pak Habibie karena Pak Amin Rais sama Pak Baramuli ngajuin saya jadi Menteri Keuangan Pak Habibie. Saya nolak karena saya bilang saya menganggap Pak Habibie masih keterusan Pak Harto lah, ya kan? Iya. Saya orang yang sangat prinsipil sebetulnya. Iya. Nah, habis itu waktu Gus Dur terpilih jadi presiden, Gus Dur maunya Menteri Keuangannya Rizal Ramli. Pak Wiranto, Mbak Mega maunya Rizal Ramli. Tiba-tiba Amin Rais langsung ngancem. Pokoknya Menteri Keuangan harus dari PAN. Kalau enggak, Gus Dur, Mas Amin cabut dukungan dari Gus Dur. Siapa dari PAN? Ya, maunya Mas Amin waktu itu Pak Fuad Bawazir. Oh Pak Fuad. Nah, tapi kan Gus Dur lihai. Ya, saya setuju dari PAN. Tapi aku yang milih loh ya. Dipilihlah Bambang. Dari Gajah Mada, ya kan? Tapi itu habis itu berapa minggu Gus Dur panggil. Rizal, kamu saya mau angkat jadi ketua BPK. Pemeriksa keuangan. Setara dengan ketua DPR kan? Wah Gus, itu buat orang yang udah umur 60 tahun Gus. Saya masih 42 tahun. Waktu itu ya? Jadi gini deh Gus, nanti kalau saya udah 60, Gus Dur telepon saya. Gus Dur sebel banget. Nah 2 minggu kemudian saya dipanggil lagi. Rizal, saya mau angkat kamu jadi dubes di Amerika, gantiin Pak Doro Jatun. Kuncoro Jakti. Saya bilang, Gus, terima kasih Gus. Tapi Gus Dur kayak Belanda aja. Maksudnya apa? Ya, yang badung-badung dikirim ke luar negeri. Saya dubes kerjanya cuma minum wine doang. Terima kasih Gus. Jadi, tapi Gus Dur memang sayang saya. Dia terus mikirin.
Seminggu kemudian dipanggil lagi. Kali ini kamu nggak boleh nolak sama sekali. Apa Gus? Kamu jadi ketua Bulog. Gus, karena Gus Dur udah minta 3 kali, saya terima kasih, saya terima. Tapi Gus ada syaratnya. Apalagi syaratnya pakai syarat-syarat? Ya kan? Syaratnya Gus, saya hanya mau jadi ketua Bulog 1 tahun doang. Saya beresin Bulog, habis itu saya tinggal. Loh, Gus Dur bilang semua orang pengen jadi ketua Bulog karena duitnya paling banyak. Lebih banyak dari menteri-menteri. Kamu dikasih gitu. Ya berarti Gus Dur salah baca saya, motif kita bukan begituan. Ya kan, akhirnya jadilah saya ketua Bulog kan. Nah, dasar Gus Dur dia mikirin terus, saya apa gitu buat apa. Baru 3 bulan jadi Bulog, dia bikin tim monitoring kabinet. Ya, ketuanya saya angkat Dipo Alam jadi wakil saya. Tugas kita mempersiapkan bahan-bahan untuk sidang kabinet, dari menteri-menteri, mereview saran-saran gitu loh. Diterima itu ya, jabatan itu? Iya. Jadi kadang-kadang Gus Dur ajaib, udah ada Menko, gua pula jadi ke tim monitoring. Nah, terus Menko kapan waktu itu ditawarin ya? Nah, berapa bulan kemudian Gus Dur panggil, kamu harus jadi Menko Rizal. Pas itu ya? Ah, pas ya kan. Jadi Menko, ekonomi tadinya anjlok minus 3%, 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5%. Kemudian nggak ada import beras sama sekali, ya kan. Yang ketiga gaji pegawai negeri Naik. ABRI sama sipil, Mas Yudi, kita naikin 125%. Belum pernah dalam sejarah Indonesia. Out of your mouth, you